Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fren Amir. Saya mahasiswa Universitas Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu mata kuliah domestikasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Domestikasi Jenis Ikan Laut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, yaitu apa itu domestikasi. Domestikasi yang pertama yaitu proses yang panjang. Kedua, evaluasi generasi ke generasi satu terhadap makhluk hidup. Yang ketiga, adaptasi dengan lingkungannya. Baik, slide selanjutnya yaitu domestikasi hewan air. Domestikasi hewan air terdiri dari dua. Yang pertama, ikan mas atau Cyprinus carpio. Yang kedua, salmon atlantik atau ikan salmon salar. Baik, selanjutnya yaitu tingkat domestikasi. Tingkat domestikasi terbagi antara tiga bagian. Yang pertama, tingkat 1, yaitu uji coba pertama aklimatisasi dengan lingkungan budidaya. Yang kedua, tingkat 2, yaitu bagian dari siklus hidup yang ditutup di penangkaran yang dikenal sebagai aquaculture berbaris tangkap. Sedangkan yang 3 yaitu seluruh siklus hidup ditutup di penangkaran dengan input liar. Baik, selanjutnya yaitu tingkat domestikasi yang keempat, yaitu seluruh siklus hidup ditutup dengan penangkaran tanpa masuk air. Yang kelima yaitu pembiakan selektif program digunakan dengan fokus pada tujuan tertentu. Baik, selanjutnya yaitu evolusi produksi budidaya ikan laut, di mana terbagi antara tiga bagian. Yang pertama, budidaya organisme akuatik termasuk ikan kerang dan moluska atau tidak termasuk tanaman. Yang kedua, tahun 2012 produksi perikanan budidaya mencapai 66,7 ton. Sedangkan yang ketiga itu produksi spesies ikan laut masih kecil dibandingkan dengan budidaya global yang didominasi oleh moluska dan krustasea. Selanjutnya yaitu kendala dari perluasan budidaya ikan laut. Yang pertama, wilayah terbatas yang terlindung dari gelombang laut. Yang kedua, pembatasan peraturan di lokasi. Yang ketiga, faktor kompetitif lain seperti pariwisata dan pelabuhan. Sedangkan yang keempat, pembangunan dengan biaya yang relatif tinggi serta biaya pengembangan yang tinggi dengan teknologi budidaya perairan lepas pantai. Baik, selanjutnya yaitu produksi budidaya laut terkonsentrasi, di mana beberapa negara yang produksi budidaya lautnya terkonsentrasi diantaranya yang pertama Cina, kedua Spanyol, ketiga Yunani, keempat Norwegia, kelima Chili, dan yang keenam adalah Skotlandia. Baik, selanjutnya yaitu jumlah spesies laut yang dibudidaya dan didomestikasi, di mana terbagi menjadi dua bagian, yaitu 87 spesies laut yang terdapat pada tahun 2009. Yang kedua, 100 spesies pada tahun 2013. Baik, selanjutnya yaitu produksi aquaculture 10 spesies laut budidaya teratas, di mana yang pertama yaitu ikan laut gilthead, yang kedua siabas Eropa, yang ketiga amberjack Jepang, yang keempat siabas Jepang, yang kelima subnus pompan, yang keenam croaker kuning besar, ketujuh turbot, yang kedelapan drum merah, ke-9 silver scabrem, dan yang ke-10 yaitu cobia. Baik, slide selanjutnya yaitu alasan utama banyak spesies baru yang gagal, di mana terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, upaya prematur untuk mengembangkan perusahaan industri didasarkan pada spekulasi. Sedangkan yang kedua, yaitu bukan pada pengetahuan biologi dan teknis informasi yang memadai tentang kekayaan ekonomi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.